Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Belajarlah menerima. Malam itu dia gelap. Tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut. Sahabat cahaya yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu. Dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan, tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu. Buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi, selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ahilman, bagaimana caranya agar kita bisa ridho? Caranya, ingat 3 ayat ini saja. Yang pertama, tadi tuh surat Al-Baqarah 216, ingat, apapun yang Allah hadirkan untuk kita, itu pasti yang terbaik. Ingat itu ya. Allah tuh gak mungkin ngasih yang gak baik untuk kita. Allah itu gak mungkin ngasih sesuatu yang gak pas untuk kita. Pasti Allah tuh lebih tahu mana skenario terbaik untuk kita. Makanya sering Ahilman sampaikan, ada 3 keyakinan di hati kita yang harus kita pastikan tentang keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama, tidak ada satupun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Ingat ya, ketika Allah menghadirkan skenario hatimu patah, hatimu sakit, ingat, Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu. Tapi Allah mematahkan hatimu agar kamu bisa lebih kuat. Sehingga Allah hadirkan orang lain yang bisa lebih membahagiakan hatimu di kemudian hari. Jadi belajar lebih menerima itu. Yang kedua, tidak ada satupun yang lebih mengetahui tentang diri kita kecuali Allah. Bahkan kita pun gak tahu tentang diri kita kan. Kita gak pernah tahu besok lusa akan terjadi apa, gak tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu gitu. Apalagi nyalahin keadaan dan seterusnya. Dan yang ketiga, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang membuatmu sakit hati mungkin membuatmu terjatuh atau terpuruk. Tapi percayalah, ketika engkau terjatuh, engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Engkau banyak kesempatan untuk banyak berdoa. Kalau sudah tidak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengarkan keluh kesah kita, maka sudah saatnya tempat sujud kita menjadi tempat healing terbaik agar kita bisa memohon dan meminta kepada Allah. Kalau sudah tidak ada sandaran manusia atau pundak manusia untuk bisa bersandar, sudah saatnya tangan ini menengadah meminta kepada Allah atas setiap perasaan yang sedang kita hadapi. Maka teman-teman yakin ya, apapun yang Allah hadirkan untuk kita pasti yang terbaik. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar ya. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan di Allah, jadi kitanya aja gitu. Jadi kita yang kadang-kadang ngerasa bahwa kok gini. Enggak. Pasti yang Allah hadirkan itu yang terbaik.